kita. Jadi bagaimana caranya kita merespon kasihnya Tuhan, yaitu dengan memberi waktunya kita, memberi waktumu untuk melayani Tuhan, untuk membuat hatinya Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang kita lakukan, termaksud di pelayanan kita di gereja. Shalom, selamat sore sahabat Kristiani dan teman-teman semua, sahabat podcast. Kali ini kita senang sekali dari podcast pemuda kelompok pelayanan 10 Jemaat GKST Immanuel Palu. Kita senang sekali kali ini kedatangan salah satu narasumber juga yang akan kita tanya-tanya mengenai sebagai jemaat dalam menghadapi era digitalisasi dalam hal media sosial. Bagaimana tantangan pelayanan pemuda dalam era sekarang yang informasi serba cepat, apa saja tantangan dan solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi masa terkini. Kita senang sekali boleh kedatangan, ayo kita sapa, ada Natalia Lintang. Dia adalah Ketua PPJ GKST Efata Palu. Kami senang sekali boleh datang di podcast kami. Apa kabar, Nata? Puji Tuhan, baik. Oke deh, ya dia sangat baik untuk boleh datang pada sore hari ini. Oke, sebelum kita jauh bertanya kepada Nata, yang akan kita tanya dulu, apakah aktivitasnya sekarang, Nata? Oke, jadi sebelumnya saya mau menyapa halo teman-teman. Iya, jadi kesibukannya sekarang masih sedang kuliah Kak, semester akhir. Iya. Di kampus kita tercinta Universitas Tadulako dan sibuk di pelayanan gereja. Oh iya. Ternyata dia masih kuliah guys, tapi sudah bisa memegang posisi sangat strategis sebagai ketua PPJ, apalagi di jemaat tergolong besar di Efata Palu. Oke, sekarang sudah menjabat sebagai ketua PPJ sejak kapan? Oke, jadi kan pemilihan sudah tahun kemarin dan penubuhan di gereja itu bulan Januari. Jadi terhitung dari Januari menjabat sebagai ketua pemuda. Oh, mulai dari Januari 2022. Yes. Oke. Itu merespon hal itu apa saja sebagai ketua PPJ yang sekarang, tentu banyak program pelayanan yang pelayanan pemuda di tahun 2022 ini yang sudah terlaksana dan belum. Apa saja yang sudah terlaksana dan belum itu? Oke, kalau di pemuda sendiri kan di Efata. Iya, di Efata. Dalam 1 tahun itu kan ada beberapa program-program kerja. Jadi untuk program kerja yang sudah terrealisasi kemarin yang kami sudah laksanakan itu ada Pasca Pemuda, Bina Akrab sama latihan dasar kepemimpinan 1. Jadi itu yang sudah terrealisasi. Kemudian yang akan terrealisasi atau yang masih sementara kami programkan yaitu yang pertama HPIP, kemudian bakti sosial dan Natal, dan juga ada nanti program kerja baru dari pemuda yaitu namanya NG atau Efata New Generation, itu akan dimulai bulan depan. Oke. Sebelum tanya tentang program lebih jauh, kalau di Efata itu dia berapa kelompok? Efata ada 8 kelompok. 8 kelompok. Berarti dia mestinya tersebar juga. Iya. Pemudanya kalau menurut data, maksudnya data yang ada. Iya. Kalau di data yang ada kemarin kan baru terakhir diupdate itu tahun kemarin akhir tahun itu sekitar 346 orang, di luar CD baru yang baru di CD kemarin 33 orang, berarti sekitar 368 kurang lebih. Oh, berarti hampir 400 guys. Untuk pemuda yang terdaftar di Efata lumayan banyak juga sih. Apakah itu semua datang biasa kalau ibadah? Ya itu kita lagi belum tahu sih. Belum ditahu. Itu tadi kan Nata sempat bilang salah satu program kerja kalian itu mungkin yang menarik adalah ING. Apa tadi sih? NG itu kalau boleh tahu dia apa? Maksudnya tentang apa? Ya, jadi NG itu merupakan program baru juga di pemuda Efata, yaitu Efata New Generation. Jadi program ini sudah dilaksanakan di tahun lalu, tahun kepemimpinannya Kak Yanik, dan itu sudah selesai satu tahun, dan tahun ini lagi akan dilaksanakan. Jadi NG itu seperti kalau misalnya kita kenal bersama itu
KTB, kelompok tumbuh bersama. Tapi difokuskan untuk anak-anak Sidi Baru. Jadi itu juga merupakan salah satu wadahnya pemuda Evata untuk bisa mengakrabkan diri dengan anak-anak Sidi Baru. Oh, berarti lebih mempererat dengan anggota Sidi Baru supaya mereka lebih tertarik untuk gabung. Semua sih memang sangat bagus untuk tujuan kita menarik adik-adik supaya bisa gabung dengan kita. Betul. Oke, sangat baik sih, Nata. Ini juga, Nata, kan untuk sekarang biasa kan kita juga seperti podcast sebelumnya. Kita itu salah satu topik yang kita bahas adalah soal era digitalisasi dengan kecepatan informasi saat ini, di mana semua sudah terkoneksi dengan berbagai platform media sosial. Jadi bagaimana pemuda gereja menurut Nata untuk menyikapi era ini dan mendukung dalam pelayanan pemuda khususnya di Evata? Merespon hal itu. Kita sudah di zaman digitalisasi ini. Zaman modern. Iya, zaman modern, kita tidak bisa tertinggal juga karena mengikuti zaman. Oke, jadi Kak, di Pemuda Evata sendiri untuk menyikapi hal tersebut memang sebenarnya kita harus bersyukur karena kita ini sudah hidup di zaman yang serba canggih, serba mempermudahkan kita, dan salah satunya itu tadi era digitalisasi di mana setiap platform itu bisa kita gunakan secara bebas. Nah, saya selalu bilang kepada teman-teman pengurus bahwa istilahnya kayak ini, kita sudah disediakan bahan makanan, jadi tergantung dari kita bahan makanan ini kita mau buat menjadi makanan yang enak atau makanan yang tidak enak. Jadi saya bilang semua sudah ada, serba ada, jadi bagaimana caranya kita manfaatkan setiap media sosial ini dengan baik, dan salah satu tujuannya itu tadi untuk menarik teman-teman, entah itu teman-teman pemuda Evata atau pemuda yang belum tergabung di Evata untuk bisa bergabung dengan kami di Evata lebih aktif, dan salah satu caranya yaitu mempromosikan diri lewat YouTube, misalnya lewat sosial media Instagram, karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang anak-anak muda zaman sekarang kita ini memang lebih nyaman, lebih tertarik ketika kita melihat sesuatu yang kita tonton. Jadi lebih ke visual lebih ke visual. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pengurus menghadirkan sesuatu yang membuat mata mereka nyaman, yang akhirnya mereka tertarik untuk bisa bergabung. Jadi saya selalu bilang gunakan media sosial ini dengan baik, manfaatkan semua yang ada dengan tujuan yang baik, sehingga media-media sosial ini nanti yang bisa bikin teman-teman itu bisa lebih banyak dia jumlahnya untuk bergabung ke Evata. Oke, berarti untuk memaksimalkan memang kita sudah di era digitalisasi ini, apakah di Evata itu ada program kerja atau program pelayanan yang kalian lakukan yang berkaitan dengan pelayanan, maksudnya berkaitan dengan era digitalisasi ini? Oke, jadi kalau misalnya untuk program kerja sendiri yang memang dibuat untuk untuk digitalisasi itu mungkin belum ada. Tapi setiap program-program kami itu seperti contohnya saja Ibadah Pemuda, itu kan memanfaatkan media sosial dan digitalisasi. Jadi saya bilang selalu pokoknya di apapun yang kita lakukan harus selalu kita abadikan, harus selalu kita tampilkan ke media sosial supaya kayak tadi itu saya bilang tadi. Dan kemarin juga kan kita sempat adakan juga podcast di YouTube itu kan sempat itu sih teman-teman, sebelumnya ternyata sebelum kita itu di Evata sudah terlebih dahulu mengadakan kayak podcast kayak kita sekarang ini. Cuma kita belum tahu kenapa sih mereka bisa berhenti di tengah jalan, padahal itu sangat merupakan hal yang sangat luar biasa, bisa mencari tahu atau sharing kepada teman-teman narasumber tentang maksudnya menghadapi era sekarang dengan teman-teman pemuda khususnya untuk menghadapi masa selanjutnya. Kita boleh tanya mungkin kenapa bisa terhenti itu podcastnya kalian, Nata? Oke, jadi kemarin itu kan podcast dibikin itu untuk jadi wadah juga pada saat COVID kemarin kan Kak, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Seiring berjalannya waktu ternyata kemarin juga pada saat itu kita langsung masuk juga ke pemilihan ketua pemuda. Jadi teman-teman mungkin juga tidak bisa dipungkiri juga kemarin fokus kita sudah terbagi ke situ untuk mengatur mekanisme pemilihan ketua. Kemudian kan yang urus podcast kemarin kan ada Kak Agung sama Kak Aswin. Jadi berarti itu kepengurusan sebelumnya? Iya, kepengurusan sebelumnya. Jadi Kak Agung kayak peralihan Kak Agung sama Kak Aswin itu
kebetulan kemarin juga jadi panitia pemilihan ketua. Kemudian habis itu juga seperti yang kakak bilang tadi masa peralihan. Jadi memang Jadi kayak fokusnya terpecah sekali. Tapi kemarin Kak Asin juga sudah bilang kalau bisa dilanjutkan kembali podcast itu seperti ini karena memang itu sangat baik untuk kita tampilkan ke YouTube juga. Jadi memang kami sedang usahakan semoga tahun ini bisa dilanjut lagi. Berarti memang harus diusahakan itu kayaknya Nata, untuk teman-teman pengurus PPJ di EFATA. Ya. Ini kita mau menarik diri lagi. Tadi sempat tertarik dengan katanya Nata kan sekarang masih kuliah. Iya. Kan maksudnya sekarang eranya sudah semakin maju. Sudah zamannya media sosial sangat tinggi, pasti effort atau ini apa sih? Usaha. Kita masih dari diri pribadi pasti sangat banyak tanggung jawab dengan masa sekarang. Kan tadi Nata bilang masih kuliah. Maksudnya pasti untuk terpilih jadi ketua pemuda itu berpikir kalau saya teman-teman disuruh jadi ketua pemuda saja kelompok masih berpikir, apalagi ketua PPJ jemaat, maksudnya ketua pemuda jemaat. Boleh nggak maksudnya ceritakan dulu kenapa? Maksudnya tadi sempat tertarik sih, sudah terlalu jauh kita ngomong. Pertama kali Nata itu maksudnya sistemnya kalian gimana? Langsung dipilih atau penunjukan atau memang ada sistem pemilihan yang dilakukan sampai bisa Nata terpilih jadi ketua pemuda? Oke, jadi kemarin sistemnya itu kan mekanismenya itu ada dua. Yang pertama itu pemilihan lewat nama. Jadi itu kan kita pakai link juga website untuk memilih. Jadi di link pertama itu di website yang pertama di form pertama itu jadi form Google form Google itu yang pertama. Jadi semua teman-teman pemuda bebas mau kasih masuk namanya siapa. Random semua bisa jadi calon. Semua pokoknya random bisa kasih masuk namanya siapa. Nah, kemudian ketika sudah selesai batas waktunya nanti dihitung yang mana yang paling itu kan secara otomatis nanti tuh Kak muncul. Jadi nomor 1 sampai 10 nanti dilihat mana yang namanya lebih sering diketik di Google Form itu. Yang terbanyak. Iya, yang terbanyak. Jadi kebetulan saya masuk itu kan kami ambil hanya 5 terbanyak. 5 teratas. 5 teratas. Jadi kebetulan saya masuk di 5 itu. Nah, setelah 5 teratas itu kemudian dipilih lagi. Jadi pas di Google Form kedua itu nomor nama-nama yang 5 orang itu sudah ada semua. Jadi tinggal teman-teman bebas mau centang yang mana. Dan akhirnya setelah itu terpilihlah saya. Pasti sebelum meyakinkan diri untuk menjadi ketua pemuda itu pasti tidak mungkin dalam kepalanya Nata itu wah ini jemaat besar guys, maksudnya sekelas EFATA. Siapa sih juga yang tidak tahu EFATA Youth? Apakah langsung bersedia atau memang merenungkan dulu pertama menolak? Kita kan tidak tahu mungkin prosesnya Nata bisa jadi ketua pemuda mungkin. Iya, oke. Jadi pertama itu sebenarnya pas 5 nama terbanyak itu kan saya sudah ditelepon Kak Okta kan, Kak Okta Mayore. Dia bilang ini dan itu kebetulan satu-satunya perempuan di 5. Ini laki-laki semua, Nata sendiri perempuan. Kak Okta tanya bagaimana ini namamu cuman kau sendiri perempuan, dan kebetulan kalau mau dilihat dari 5 ini kau yang paling muda begitu. Kalau misalnya suatu saat kau terpilih bagaimana responmu? Jadi memang ketika Kak Okta telepon itu Kak, memang saya langsung bergumul. seperti yang Kakak bilang, apalagi jemaat besar kan? Jemaat besar. Kemudian umur saya masih seperti ini. Maksudnya di umur sekarang sudah berani untuk mengambil tanggung jawab besar. Di umur saya yang harus kalau mau dibilang harus menjadi pemimpin di antara teman-teman yang justru lebih di atas dari saya. Saya bergumul, tapi entah kenapa saya kata-kata pertama yang saya respon sama Kak Okta, saya bilang begini. Kalau misalnya nanti pemilihan ketika saya terpilih, berarti memang ini waktunya Tuhan untuk saya. Tapi kalau misalnya saya tidak terpilih, berarti Tuhan ini belum waktunya dari Tuhan. Jadi saya selalu percaya itu Kak, pokoknya apapun yang terjadi berarti Tuhan sudah sediakan seperti itu. Tapi untuk meyakinkan itu pokoknya saya tiap malam bergumul, tiap malam berdoa, pokoknya betul-betul menyerahkan semuanya sama Tuhan. Jadi ketika nanti pemilihan kedua selesai, saya percaya apapun yang terpilih, siapapun yang terpilih berarti itu waktunya Tuhan. Dan ketika saya terpilih, ada satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman pemuda, bahwa yang pertama saya ini masih muda, saya dan belum ada pengalaman sebagai ketua, jadi saya harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, saya ini bukan orang yang sempurna.
saya masih banyak sekali melakukan hal-hal yang maksudnya tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya bilang saya tidak sempurna, saya banyak kekurangan. Karena untuk menjadi panutan itu Ya, sangat susah. betul, Kak. Sangat susah untuk karena jadi kita panutan. jadi spotlight orang toh. Iya betul. Jadi saya bilang saya ini masih banyak kekurangan. Saya bilang, tapi saya cuma mau bilang satu hal bahwa jangan lihat pribadi saya, tapi lihat siapa yang ada di depan saya, yaitu Tuhan. Jadi ketika apapun yang saya lakukan nanti di luar kehendaknya teman-teman atau di luar keinginannya teman-teman atau yang mungkin bikin teman-teman kecewa, tolong selalu ingatkan saya, tegur saya supaya saya bisa belajar selama 5 tahun ini saya percaya saya akan jalani proses itu. Jadi saya maju karena saya percaya proses selama 5 tahun ini pasti tidak akan sia-sia. Pasti, dan harus tahan ini sih. Apa kalau dengar orang nasihati kita? Iya betul. Memang harus terbuka dengan saran orang lain. Terbuka dengan saran. Ya itu teman-teman sahabat podcast semuanya. Jadi kalau untuk jadi mengambil satu tanggung jawab besar, entah jadi ketua, sekretaris dan lain-lain, kepengurusan atau kepanitiaan, jangan takut. Seperti kata Nata tadi, kalau memang dari hati bisa, kalau memang Tuhan sudah memilih kita untuk jadi menempati posisi yang telah disediakan itu, pasti itu dari Tuhan. Iya, betul. Dan kita mengimani dan meyakini itu, pasti kita bisa berjalan dengan lancar untuk menjalani kedepannya sebagai entah itu panitia atau kepengurusan, bahkan sebagai ketua sebesar ketua PPJ yang diambil Nata ini. Karena jujur pasti kalau jadi ketua itu bukan hal yang mudah. Betul. Saya saja kalau ditanya Nata pasti berpikirnya itu bisa sampai 1 minggu. Apalagi kalau di jemaat, apalagi kalau di kelompokku saja. Untuk tahun ini saya belum mengambil kepengurusan lagi karena saya pikir jangan dulu, kayaknya istirahat dulu. Banyak pertimbangan. Sudah kayak jangan dulu. Tapi untuk jadi Nata ini sangat luar biasa teman-teman, karena dia mau berani mengambil sebagai jabatan besar untuk jadi ketua PPJ. Semoga terus diberkati dan dilancarkan. Amin. Oke, Nata sangat tertarik dengan sharing untuk bisa menjadi ketua itu. Merespon dari itu kan semakin dekat ini ini kan sudah bulan Mei guys. Sudah bulan Mei, tidak lama lagi sudah mau 20 Juli. Pasti itu adalah hari di mana HUT Pemuda. Yang dimana itu ada sebuah kayak kegiatan atau event bergengsi. Karena pasti semua pemuda jemaat antar gereja GKST pasti akan berkumpul di satu. Kan tahun ini kayaknya di Salutome. Mau tanya ini, apakah bagaimana persiapan dari teman-teman PPJ Evata untuk mengikuti lomba mengikuti HPIP ini atau PRPG kayaknya sekarang. Oke, jadi untuk persiapan dari Pemuda Evata sendiri Kak, kemarin itu bulan April kemarin kita sudah memilih dan menetapkan panitia HPIP. Jadi kemarin sudah terpilih ketua, sekretaris bendara dan dan seksi-seksinya. Dan untuk persiapannya kalau boleh dibilang mungkin saya rasa sekarang ini sudah 40-50% karena memang pada saat terpilih itu memang antusiasnya teman-teman sangat besar. Jadi memang langsung minggu itu langsung latihan, teman-teman kerohanian, teman-teman seksi olahraga voli putra, voli putri, tenis meja. Karena memang kan ini kalau mau dibilang baru lagi kita laksanakan karena 2 tahun kemarin kan kita pandemi itu. Iya, karena pandemi. Jadi memang antusiasnya teman-teman sangat besar, makanya mereka itu sangat bersemangat. Dan kita kan sekarang lebih banyak juga menarik adik-adik sini baru untuk gabung, untuk masuk ke kepanitiaan dan juga mengikuti lomba. Jadi memang mereka sangat antusias. Latihan itu sudah tiap minggu, kemudian pencarian dana juga sudah setiap hari Minggu. Dan itu tadi saya bilang mungkin kalau mau dibilang 40-50% itu. Dan mungkin kalau Tuhan berkehendak, kalau tidak ada halangan, bulan depan kita mau ke Salutome untuk lakukan survei lokasi. Jadi sudah 40-50%. Ini apakah selama sampai hari ini apakah ada kendala mungkin entah pencarian dana kah dari orang-orangnya kah dari yang terlibat? Apa sih mempunyai kendala? Oke. Jadi untuk kendalanya yang kayak Kakak bilang tadi memang lebih ke orang-orangnya sih. Karena kan sekarang ini memang kebetulan sekolah sudah offline, kemudian kampus juga kampus offline, kemudian teman-teman juga kan banyak yang kerja. Jadi banyak juga yang di kantor pulang sudah sore. Jadi memang kendalanya itu untuk waktu latihan teman-teman seperti yang voli putra, kerohanian. Jadi memang waktunya kendala di waktu sih, tapi memang puji Tuhan sampai hari ini bisa dilewati kendala-kendalanya itu. Oke. Berarti untuk teman-teman PPJ Evata
sudah 40-50%, pasti kendala masih ada teman-teman. Yeah. Tapi kalau memang kita fokus, Iya, betul. pasti akan semuanya terlewati. Iya. Jadi berarti kalian akan persiapan untuk ke Salutomia Iya. survei bulan depan. Iya, bulan depan. Berarti pencarian dana juga aman ya? Aman. Karena pasti di semua gereja Iya, pasti atau pasti semua kan. pemuda pasti Iya. kendalanya di dana sih. Betul. Karena kalau itu kurang juga ya Iya. biar kita banyak tim, tapi kalau uangnya sedikit nggak bisa jalan. pasti di situ kendalanya. Betul. Oke, berarti persiapan kalian sudah sangat luar Iya. biasa sih. Uh-uh. Ini mau tanya lagi, berarti apakah kan di PPJ-nya kalian itu PPJ Evata dalam hal ini kayak ibadahnya kalian? Oh iya. Berarti kalian kalau di sana ibadahnya bagaimana? Maksudnya ibadah pemuda gabungan? Oh iya, oke, kalau di Evata iya Kak, digabung, pokoknya setiap hari Jumat digabung. Maksudnya kan kalau kami di Immanuel itu kayak 1 bulan 2 kali. Oh. Kalau teman-teman Evata? Oke, kalau kita setiap minggu memang digabung terus Kak, karena Oh. periode kemarin sudah pernah dicoba dibikin per kelompok, tapi ternyata ada di beberapa kelompok juga kan Sedikit. iya banyak yang tidak aktif, jadi terkendala juga. Jadi sampai sekarang masih tiap minggu hari Jumat itu digabung semua. Oh, berarti teman-teman dari PPJ Evata tidak ada ibadah kelompok? Maksudnya Iya, berarti per minggu itu Iya. misalnya 1 minggu, 1 bulan 4 kali gabungan? gabungan Oh. terus. Oh, bagus sih. Maksudnya berarti itu cara Iya, menarik ya? iya, betul. Berarti apakah kendala-kendalanya masih ada? Maksudnya kan walaupun digabung, pasti apakah tidak ada kendala? Maksudnya dalam hal entah itu menarik teman-teman untuk datang Iya. ibadah. Oke, untuk kendalanya sendiri ya seperti itu memang Kak. Kayaknya kita semua memang punya kendala di situ. Jadi memang kadang misalnya minggu ini kadang banyak yang datang, kemudian minggu depan sedikit lagi yang datang. Itu selalu jadi kendalanya kita kenapa kira-kira begini. Tapi ya seiring berjalannya waktu kami akan coba bagaimana caranya supaya teman-teman tiap minggu intensitas datang ibadahnya itu sama terus, banyak terus. Kalau misalnya salah satu solusi yang kalian tawarkan, maksudnya apa kayak memanfaatkan media sosial kah atau supaya bisa menarik kan kayak adik-adik sidik baru itu toh yang masih mungkin mau mencari kita mau ibadah di mana nyamannya itu bagaimana buat teman-teman? Oke, kalau dari kita solusinya yang pertama memang dari media sosial kayak saya bilang tadi memang kami manfaatkan sebagaimana pokoknya kita manfaatkan betul supaya dari media sosial itu mereka bisa tertarik untuk bergabung dengan kami. Kemudian yang kedua, kami juga kan ada yang namanya kegiatan program kami dari minat bakat seperti fun futsal dan fun bulu tangkis. Jadi kan kadang teman-teman yang di olahraga, di olahraga cara menarik teman-teman. Jadi kan kadang teman-teman yang jarang datang ibadah pemuda ternyata sering datang di fun. Nah, itu dari biasa situ sih itu sering terjadi. Lebih ke minatnya mereka. Jadi dari situ kita panggil, kita ajak, kita tarik datang ibadah pemuda. Puji Tuhan sampai sekarang ada beberapa yang sering ikut fun, akhirnya sering juga melayani di ibadah Jumat seperti itu. Berarti memang masuknya itu dari minat-minatnya teman-teman semua supaya bisa mungkin ibadahnya ke datang. Maksudnya kan sudah buat kamu sih Evata buatnya sebulan berapa minggu pun itu dibuat terus hari Jumat. Iya, dibuat terus. Kalian juga hari Jumat. Oke guys, kita ternyata dibatasi oleh waktu, tidak dirasa ya. Iya. Nata, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kita mau tanya saran untuk teman-teman sahabat podcast semua di mana berada dari Nata, boleh sharing maksudnya bagaimana tips untuk terus bisa melayani atau pelayanan kita sebagai pemuda kan biasa kalau sudah biasa juga malas toh. Ya, betul. Tips untuk bagi kepada teman-teman semua untuk terus bisa melayani atau pelayanan kepada teman-teman yang lain harus bisa semangat, boleh nggak di-share ke teman-teman semua? Oke, untuk teman-teman ini kan kita melayani di pemuda itu tidak kalau kayak di kampus kan periodenya 1 tahun. Ya pasti ada waktunya toh. Iya, ini kan kita panjang 5 tahun dan bisa lebih. Jadi memang pasti kadang rasa bosan, rasa jenuh itu pasti sering datang, sering ada. Tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa cara kita untuk merespon bagaimana kasihnya Tuhan sama kita sampai saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, kita boleh beribadah dengan penuh
kesehatan, dengan tanpa kekurangan suatu apapun, itu semuanya dari Tuhan, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kehebatannya kita, tapi karena Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jadi bagaimana caranya kita merespon kasihnya Tuhan, yaitu dengan memberi waktunya kita, memberi waktumu untuk melayani Tuhan, untuk membuat hatinya Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang kita lakukan, termaksud di pelayanan kita di gereja. Itu sih. Berarti teman-teman, kalau dari Nata bilang boleh yang kita tangkap, Tuhan sudah kasih kita yang semua hal, entah itu nafas ataupun yang kita tidak sangka. Betul. Jadi responnya Nata, kita harus membalas itu dengan lebih ikut melayani, pelayanan, karena pasti Tuhan akan terus membagi berkat untuk kita. Aduh, nice sekali sih Nata. Karena saya kaget sih, maksudnya saya tergolong bangga dengan dia, karena di umur yang sekarang, maksudku untuk jadi ketua pemuda itu tidak gampang, dan dia mau menerima mandat itu sangat luar biasa sih, karena dengan tanggung jawab yang sangat besar sekali. Oke, terima kasih Nata sudah datang. Tidak terasa waktu kita sudah mau habis. Nanti mungkin bisa kita podcast atau ketemu lagi di lain waktu dengan topik-topik yang lebih hangat. Terima kasih sudah datang di podcast kami di podcast pemuda kelompok pelayanan 10 Jemaat GKST Immanuel Palu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom.